Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati peristiwa kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia yang telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan untuk kita. Tidak ada jalan keselamatan lain selain melalui Dia dan di dalam Dia. Marilah sambil berdiri dan dengan penuh penghayatan akan kematiannya, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini untuk memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadilah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bagimu ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan, sebab Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Berkat dan damai sejahtera Allah Tritunggal melimpah serta memelihara umat-Nya yang datang beribadah kepadanya. Syukur kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mohonku dimengertikan, Kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salibku. Kemacauan pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Mari kita nyanyikan dengan lebih ringan. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Bapa yang Maha Kudus,
dan yang penuh pengasihan. Kami mengaku kepadamu bahwa kami selalu bersalah, baik di dalam pemikiran kami, perkataan, dan di dalam perbuatan kami. Kami selalu melawan firman dan kehendak-Mu dalam segala hal. Kami lebih mengutamakan keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu kami, ya Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Ampunilah kami. Sebagai gereja yang telah Kau utus di dalam dunia ini, seringkali, ya Tuhan, kami menjadi gereja yang tertutup dan kurang, atau bahkan tidak peduli terhadap penderitaan umat-Mu di sekitar. Bahkan kami cenderung menjadi jemaat atau gereja yang lebih suka untuk dilayani daripada melayani. Ampuni kami semua, ya Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Ampunilah kami. Membayar dosaku dengan cara yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita melalui kematian-Nya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati oleh dosa-dosa kita hidup untuk kebenaran. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Firman-Nya lagi berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mari kita rayakan berita anugerah ini. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak
seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. saudara yang sudah mendapatkan berita pengampunan dan anugerah ini. Mari saudara kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang-orang di segala tempat dan sepanjang abad. Kita perbarui iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilahkan duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Jenik. Bercerita banyak tentang keselamatan dan penggenapannya. Mari kita siapkan hati kita. Kita pujikan pujian ini. Kisah salib Tuhan Yesus.
Mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Seharusnya hati kami penuh dengan limpahan ucapan syukur sebagai orang-orang yang terbelenggu di dalam dosa. Kami sudah menerima anugerah keselamatan melalui penderitaan bahkan kematian-Mu. Dan bila mana pada hari ini kembali kami beribadah untuk mengingat kasih-Mu yang Engkau nyatakan, biarlah hati kami juga dipenuhi oleh hikmat-Mu, sehingga ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami percaya Roh-Mu yang kudus boleh menuntun setiap kami. Berkati kami ya Tuhan, inilah permohonan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, sejak Prapaskah yang pertama, kita sudah belajar tentang manusia yang jatuh di dalam dosa. Kita juga belajar tentang bagaimana Allah kemudian memiliki rencana keselamatan yang mau dilakukan bagi manusia yang berdosa. Sehingga melalui Kejadian 3 kita juga sudah mendengarkan paparan khotbahnya ketika kita berbicara tentang proto-euangelion, kabar baik yang mau disampaikan kepada manusia yang berdosa itu. Lalu kita juga sudah belajar bagaimana karya keselamatan yang sebetulnya sudah dijanjikan ini diwartakan, disampaikan kepada manusia yang berdosa, dinubuatkan sampai kepada pengenapannya yang hari ini kita diingatkan kembali. Bila kita menyimak tentang apa yang menjadi karya Allah tersebut, maka bolehlah dikatakan demikian. Rencana keselamatan Allah bagi manusia, nubuatan-nubuatan tentang rencana itu tidak akan ada artinya bila Allah tidak bertindak untuk menggenapinya. Keselamatan terjadi karena tindakan Allah untuk menggenapi janjinya tersebut. Di mana puncak kasih Allah itu tercapai pengenapannya di atas kayu salib melalui karya Yesus Kristus. Teman-teman yang terkasih, tetapi ketika kita mencoba untuk membicarakan apa sih sebetulnya membicarakan tentang penggenapan, sebagaimana tema yang hari ini kita hendak renungkan adalah sebuah penggenapan atau the fulfillment tersebut. Apa sih makna penggenapan? Saya ingin mengajak kita untuk melihat salah satu paparannya yang terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikian, ini di dalam konteks khotbahnya Petrus itu. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 3 ayat 17 sampai 19 demikian. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan.
Ketika kita belajar makna kata penggenapan, maka itu memiliki spektrum tersendiri. Penggenapan itu bisa diartikan, misalkan, saya meminta kepada salah seorang untuk sebuah gelas diisi dengan air yang penuh. Lalu orang itu hanya memberikan kepada saya setengah isinya. Dan saya mengatakan, tolong penuhin, mendekati bibir gelas tersebut. Jadi perkataan menggenapkan itu bisa berarti to fill, mengisi sampai penuh. Ya, kata penggenapan. Tapi kata penggenapan juga berarti sesuatu yang sifatnya to complete. Sesuatu yang sifatnya supaya semuanya jadi komplit begitu. Kalau pengertiannya secara angka, misalkan saya bicara sama teman saya namanya Tim, ini kita main bola ini Tim. Karena kita kesebelasan, jumlah kita ini cuma ada 10, kurang 1. Ayo Tim, kamu ikutan Tim, supaya ada genep 11. Maka itu disebut dengan kesebelasan. Sehingga makna daripada penggenapan ditambahkan jumlahnya supaya komplit, supaya lengkap. Misalkan juga kalau kita memasang yang namanya sebuah mainan, lalu kemudian ada satu bagian yang hilang, sehingga mainan itu kita anggap kok tidak terlalu kokoh, sehingga kita mengatakan tolong carikan bagian yang hilang ini ada di mana. Ketika hal itu ditemukan, kita pasangkan, maka itu to complete, untuk menggenapkan. Nah saudara-saudara, ini salah satu, salah dua dari istilah penggenapan. Tapi ada arti-arti yang lain yang cukup menarik. Yaitu yang saya catatkan membawa kepada sebuah realisasinya. Jadi kalau cuma rencananya, ayo Victor kita mau makan minggu siang, tapi tidak pernah direalisasikan, maka apa yang menjadi perencanaan itu sesungguhnya tidak mencapai kepada penggenapan. Penggenapan artinya membawa kepada sebuah realisasi. Makna yang lain, penggenapan itu kalau kaitannya dengan masalah rapat, hampir mirip sih. Misalkan di rapat majelis, itu sudah ditetapkan kita akan melakukan tindakan A, B, C, D. Tetapi itu kalau hanya di notulen saja, tidak pernah dieksekusi, maka sesungguhnya notulen rapat itu tidak terlalu bermanfaat, hanya buah pemikiran saja. Sehingga kata penggenapan juga bisa berarti adalah sebuah eksekusi. Dari sekian banyak makna, ada satu makna yang menarik. Yang dikatakan demikian di dalam makna ini. Penggenapan yang terkait dengan promises, dengan janji-janji. Yang terkait dengan profesi, nubuatan-nubuatan. Yang artinya segala sesuatu yang pasti itu akan dinyatakan. Dan sekali lagi kita sudah mempelajari hal ini. Nubuatan, khususnya di minggu ketiga Maret yang kemarin. Saudara-saudara, sehingga ketika kita bicara tentang apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, tentang keselamatan yang dipersiapkan oleh Tuhan, yang akan dikerjakan oleh Tuhan, digenapkan di dalam kehadiran, di dalam pelayanan, dan di dalam kematian Kristus Yesus. Saudara-saudara, ketika kita mencoba untuk memperhatikan hal ini, perlu untuk kita pikirkan betapa signifikansi daripada penggenapan itu luar biasa. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa kalau itu hanya perencanaan Allah saja, kalau itu ditransmisikan, diinformasikan kepada umat manusia melalui nubuatan-nubuatan saja, tetapi Allah tidak pernah merealisasikan, Allah tidak pernah mengeksekusi, Allah itu tidak pernah membawa kepada sebuah janji yang digenapkan, maka keselamatan itu hanyalah sekedar janji. Sesungguhnya hari ini setiap kita diajak untuk mengenang peristiwa yang sudah terjadi.
yaitu penderitaan sampai Yesus dibawa di atas kayu salib, mati bagi kita sekalian. Dan ketika hari ini kita diajak kembali untuk merenungkan tentang penggenapan Tuhan tersebut, seharusnya setiap kita adalah orang-orang yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Karena setidak-tidaknya yang pertama, kita melihat Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang berjanji, yang juga kemudian menggenapkan janjinya. Yang kedua, setiap kita adalah orang-orang yang bukan saja mengenal Allah yang setia itu, tetapi kita mengalami kesetiaan Allah yang konkret itu, yaitu kita mengalami cinta kasih Tuhan. Yang di minggu-minggu lalu kita mungkin pernah diajak untuk merenungkan, hari ini kita adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Yang dengan anugerah keselamatan itu kita dilepaskan dari hukuman kekal dan kita mendapatkan kehidupan kekal. Bapak Ibu, yang ketiga, seharusnya sebagai orang-orang yang sudah mengalami penggenapan Tuhan itu, kita terus termotivasi bagaimana di dalam kehidupan kita itu kita juga mau menyampaikan penggenapan Tuhan yang luar biasa ini kepada dunia yang berdosa. Agar dunia yang berdosa pun mereka boleh mengalami cinta kasih Tuhan itu. Bapak Ibu, di dalam bagian Kisah Para Rasul yang dituliskan oleh Lukas di pasal 3, di ayat yang ke-17 dikatakan, karena ketidaktahuanmu juga ketidaktahuan para pemimpin. Ketidaktahuan ini apakah terkait bahwa benar-benar mereka tidak mendapatkan sebuah informasi berkenaan dengan rancangan-rancangan keselamatan, bahkan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Atau sebetulnya ketidaktahuan ini terkait dengan hal yang kedua, kekerasan hati manusia. Di mana manusia tidak rela, tidak bersedia menerima tentang apa yang Tuhan sudah sampaikan itu menjadi sebuah kebenaran dan mereka setidak-tidaknya bisa merespon dengan tepat kehadiran Kristus ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang di dunia di dalam ketidaktahuan itu. Berapa banyak di antara mereka yang memang mungkin belum pernah mendengar kabar baik tentang janji Allah itu dan Allah yang sudah menggenapinya. Atau mungkin di antara orang yang kita kenal, dunia ini adalah dunia yang senantiasa menutup hatinya, yang tidak mau menerima segala sesuatu kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan. Sehingga tatkala kemudian pada hari ini mereka masih mencari tentang keselamatan itu. Setiap kita sesungguhnya adalah orang-orang yang juga sedang dipersiapkan Tuhan untuk menyampaikan penggenapan kasih Allah itu kepada dunia. Rekan-rekan yang terkasih, hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Dan sekali lagi perjamuan kudus adalah perintah Tuhan, sakramen yang diajarkan Tuhan. Di mana kita diingatkan kembali tentang karya kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diingatkan kembali bahwa janji, rencana keselamatan Allah itu sudah digenapkan. Dan setiap kita yang mengikuti perjamuan kudus adalah orang-orang yang sesungguhnya sudah mengalami penggenapan janji Allah itu. Mari setiap kita yang sudah mendapatkan informasi melalui warta gereja, dengan sebuah harapan kita sudah mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya rindu setiap kita yang sudah mengalami cinta kasih Tuhan dapat memaknai anggur yang hendak kita minum, dapat memaknai hosti atau roti yang disediakan untuk kita makan. Itulah tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan kita pada karyanya, kepada penggenapannya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami hendak mengikuti perjamuan kudus. Biarlah kami tidak menerima
hanya sekedar sebagai sebuah ritual yang dalam 1 tahun kami akan ikut serta di dalam perjamuan seperti ini sekian kali ya Tuhan. Tetapi setiap kami mampu memaknai simbol yang Tuhan mau hantarkan melalui perjamuan ini. Dan setiap kami yang sanggup memaknai itu hanya dikarenakan satu hal. Kami sudah mengalami penggenapan janji-Mu itu. Kami sudah mengalami penggenapan nubuatan yang disampaikan kepada dunia yang berdosa ini. Setiap kami sudah dijamah, setiap kami sudah disapa oleh Roh-Mu yang kudus. Setiap kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kami dimampukan untuk memaknai perjamuan kudus ini. Tuhan, berkati setiap kami. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkorban bagi kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dalam perjamuan pada hari ini kita tidak akan dilayani oleh majelis. Sebagaimana biasanya ketika kita mengikuti perjamuan di gereja. Dengan sebuah harapan setiap Bapak Ibu sudah mendapatkan paket seperti ini yang diambil di gereja atau mungkin yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu melalui rekan-rekan hamba Tuhan atau mungkin ada petugas yang lain. Yang di dalam paket ini berisi ada 2. Ada hosti, lalu ada wine, ada anggur. Dengan demikian Bapak Ibu diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengeluarkan dari kemasan dan kita akan mengikuti perjamuan ini bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Saya ingin memberikan waktu sebentar bagi Bapak Ibu untuk kembali boleh mempersiapkan diri melalui doa. Mari setiap kita boleh berdoa secara hening di hadapan Tuhan untuk menerima perjamuan ini. Mari kita mengambil waktu hening. Amin. Di dalam perjamuan terakhir bersama dengan murid-murid, Yesus mengambil roti, dia mengangkat dan mengucapkan berkat atasnya, dan dia mengatakan, ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu sekalian. Dan setiap kali kamu memakannya, biarlah ini menjadi peringatan akan kasihku kepadamu. Lalu Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku yang tercurah bagi kamu sekalian. Dan setiap kali engkau meminumnya, biarlah ini menjadi peringatan akan kasihku kepadamu. Silakan Bapak Ibu boleh mengambil hosti dan anggur yang saya harapkan sudah dibuka kemasannya. Dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, kita akan menerima perjamuan ini. Terimalah roti sebagai lambang tubuh Kristus yang terpecah-pecah ini. Dan setiap kali kita memakannya,
menjadi peringatan akan kasih-Nya kepada setiap kita. Makanlah. Terimalah anggur ini sebagai lambang darah Kristus yang tercurah bagi kita sekalian. Minumlah. Mari selagi kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau sekali lagi pada ibadah Jumat Agung ini, ketika kami mengenang kembali karya kasih-Mu itu, kami juga boleh menikmati perjamuan ini. Dan biarlah ini tidak sekedar kami nikmati secara fisik, tetapi sesungguhnya kami boleh kembali mengalami cinta kasih-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih, karena setiap kami adalah orang-orang yang sudah mengalami penggenapan janji-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah berbagian di dalam perjamuan pada hari ini, mari kita juga berbagian bersama di dalam doa syafaat. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah. Di tengah banyak hal-hal yang terjadi di sekeliling kami, kami tidak bisa lagi secara reguler beribadah, berjumpa kembali setiap minggunya. Tetapi tidak menyurutkan hati bagi kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Karena justru kesempatan-kesempatan inilah kami berdekat dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama-sama menikmati anggur perjamuan, roti yang boleh kami nikmati bersama sebagai lambang pengorbanan-Mu di atas kayu salib bersama dengan keluarga kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk banyak hal yang terjadi. Engkau pelihara kami, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan bagi kami. Kami mengucap syukur dan kami pada hari ini berdoa ya Tuhan. Bagi setiap hal-hal yang terjadi di sekeliling kami, khususnya kami mengingat bagaimana Tuhan izinkan corona boleh hadir di tengah-tengah kami. Dan itu kemudian menyadarkan kami sekali lagi betapa rapuhnya kami. Jikalau di antara kami ya Tuhan, yang hari ini kedapatan dosa di hadapan Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang bersihkan oleh darah-Mu, Engkau yang sucikan kembali, Engkau yang perbarui terus hidup kami untuk boleh layak menghadap-Mu Tuhan. Berikan hati kami untuk peka sekali lagi akan pimpinan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan hal-hal yang terjadi di sekeliling kami. Kami mengingat banyak sekali saudara-saudara kami yang betul-betul menderita karena kehadiran virus ini ya Tuhan. Bahkan bukan hanya sekeliling Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Kami mengingat begitu banyak korban berjatuhan. Kami mendengar ada sudah ratusan ribu yang terkena corona ini ya Tuhan. Bahkan mendekati bilangan jutaan. Tuhan, kami sekali lagi minta pengasihan-Mu. Engkau yang kemudian selamatkan kami secara rohani, secara jiwa, secara spiritual. Engkau juga akan menyelamatkan kami dengan memberi kami terus kehidupan. Dengan memberi kami janji-janji yang sudah Engkau ucapkan itu boleh nyata, boleh kami cicipi dalam kehidupan kami. Kami juga sejahtera di dalam visi kami ya Tuhan.
Kami berdoa khususnya untuk anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Meresponi peristiwa ini, mereka boleh taat kepada anjuran pemerintah, badan-badan kesehatan lainnya, supaya di dalam banyak kesempatan orang-orang percaya itu menjadi terang bagi sekeliling, menjadi teladan bagi sekeliling, di dalam kemudian memberikan contoh-contoh yang baik, hidup yang baik, di dalam menjaga kesehatan tubuh ini ya Tuhan. Kami berdoa khususnya sebagai warga negara, kami juga kemudian diberikan hati untuk mentaati pemerintah kami, baik pusat, baik daerah. Sehingga ketika kami kemudian harus mengisolasi diri, kami harus physical distancing, Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan sertai, kami penuh dengan ketaatan, tidak kemudian berkeluh kesah, kami menikmatinya dengan penuh ucapan syukur bersama dengan keluarga kami. Berikan hati yang terus taat kepadamu dan kepada pemerintah kami ya Tuhan. Kami berdoa juga, kami mengingat untuk setiap dokter, para medis, tenaga-tenaga tim kesehatan yang lainnya yang mereka dengan bersusah payah berjeri lelah. Mereka kemudian tanpa kenal lelah siang dan malam menjagai mereka yang sedang sakit karena virus ini ya Tuhan. Tuhan yang berkati setiap mereka, Tuhan yang berikan kekuatan setiap mereka. Kami mendengar ada banyak korban jiwa juga, para dokter tim medis yang lain juga kemudian menyerahkan diri untuk berkorban, merawat, sehingga mereka kemudian akhirnya harus terkena virus dan meninggal. Tuhan kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa supaya juga untuk setiap para peneliti-peneliti dari vaksin ini nantinya boleh ditemukan dan nantinya boleh didistribusikan dengan baik ke seluruh penjuru di mana mereka yang sedang menderita sakit ini. Tuhan yang tolong beri hikmat sehingga tim ini boleh menemukan vaksin dan itu boleh kemudian menolong yang menderita. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga-keluarga dari tim medis yang memang tidak bisa bertemu karena mereka harus stay berada di rumah sakit, mereka harus siang malam berada di sana. Terpisah Tuhan, berikan hati juga bagi mereka untuk rela melepas orang-orang yang mereka kasihi, mendukung mereka untuk kemudian berada tetap di rumah. Tuhan kiranya juga memberikan hati yang terus mau rela untuk mereka boleh berbagian bersama, merelakan anggota keluarga mereka berjuang untuk mengatasi sakit karena virus ini ya Tuhan. Kami berdoa juga mendengar ada gereja-gereja yang ada di Bandung yang sekarang ini terpapar jemaatnya. Kami tahu ini adalah kesempatan kami boleh juga menunjukkan kasih kami kepada banyak orang, termasuk juga saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk mereka yang sampai dengan hari ini kemudian dinyatakan positif virus Tuhan. Tuhan yang akan tolong, mereka boleh mengisolasi, mereka boleh dirawat, mereka boleh dijagai, disertai oleh Tuhan. Kami berdoa, kami mengingat juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang juga berguguran karena virus ini, mereka yang kemudian akhirnya meninggal. Tuhan yang tolong berikan kekuatan ekstra kepada keluarga yang ditinggalkan atau pasangan hidup mereka yang sekarang ini juga berjuang untuk memulihkan diri mereka. Tuhan yang terus memberi kekuatan bagi tiap-tiap kami melewati masa-masa sulit ini ya Tuhan. Karena janjimu dan penggenapanmu itu ya dan amin, maka kami yakini juga sampai dengan hari ini kami merasakan ada damai, ada sejahtera bagi setiap kami yang mempercayai Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, kami mengingat juga ya Tuhan untuk bantuan-bantuan yang sekarang dimobilisasi, baik itu di gereja-gereja di mana-mana tempat, baik itu bekerja sama dengan pemerintah ataupun juga dengan badan-badan sosial lainnya, Tuhan yang akan tolong. Kiranya kami boleh bersatu, bersahati semua untuk kemudian bekerja sama mengatasi virus ini ya Tuhan. Kami mengingat juga untuk badan-badan usaha perekonomian yang ditopang oleh perusahaan-perusahaan, hotel, ataupun restoran yang semuanya sekarang ini merasakan dampak yang begitu besar. Tuhan yang akan tolong juga supaya tidak ada PHK, jikalaupun ada dirumahkan, berikanlah bagi setiap kami para owner untuk boleh memikirkan yang baik dan yang terbaik bagi karyawan-karyawan yang ada di bawahnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk
juga pemerintah boleh memikirkan yang baik untuk memberikan insentif yang baik bagi dunia usaha sehingga mereka boleh pulih kembali, boleh bangkit kembali. Ini seru doa kami. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang sekarang ini terus bergumul di dalam kesulitan-kesulitan hidup. Kami berdoa mengucap syukur untuk gerejamu di tempat ini boleh membantu sesama kami. Boleh membantu orang-orang yang ada di sekeliling kami, jemaat kami sendiri. Yang mereka juga kesulitan karena virus ini. Sehingga kemudian mereka akhirnya dirumahkan, mereka kemudian tidak bisa mendapati atau mendapatkan sesuatu untuk boleh dibawa pulang sebagai penghasilan mereka. Tuhan terima kasih. Terima kasih juga untuk rekan-rekan kami yang sudah kemudian juga mendonasikan dananya sebagai yang dimilikinya untuk menolong saudara-saudara kami. Kami juga mengucap syukur bahwasanya juga jemaat di tempat ini begitu luar biasa memberikan pertolongan dengan menyediakan masker untuk dibagikan secara gratis kepada tetangga-tetangga. Kami juga berdoa, kami mengucap syukur ada kesempatan mereka yang kemudian berlelah-lelah menyiapkan makanan untuk dibagikan kepada para dokter. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami naikkan semua ucapan syukur permohonan kami ini hanya demi nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing untuk menyiapkan persembahan. Persembahan juga dapat dilakukan dengan cara mentransfer nantinya kepada rekening gereja yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Atau bisa juga Bapak Ibu Saudara kumpulkan di masing-masing rumah untuk kemudian nanti boleh dibawa kembali ke gereja. Mari kita persiapkan semuanya hanya untuk Dia. Dan kita akan segera mengakhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian doksologi karena hanya bagi Dia, hanya untuk Dia segala hormat dan syukur kita. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
Jemaat yang terkasih, mari kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Tatkala kita menerima mandat agar karya penggenapan janji keselamatan tersebut boleh disampaikan kepada dunia yang berdosa. Biarlah melalui kehidupan kita boleh menyatakan itu semuanya. Mari kita akan akhiri rangkaian ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, anugerah damai sejahtera yang senantiasa Tuhan limpahkan melalui Allah Bapa di dalam kehidupan kita, pertolongan, pimpinan, kuasa dan hikmat dari Roh Kudus boleh melimpah bagi setiap kita dan menyertai setiap kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh buat kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati.